Oke, saya mau coba kerjakan yang contoh satu. Kalau kita jabarkan pakai sifat distributif, dia bisa berkali-kali. Jadi nomor satu ini kita harus manipulasi untuk mengerjakannya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memanipulasinya ya? Jadi X-1 biasanya kalau soal bentuk seperti ini dia berurutan membentuk deret aritmatika. Jadi kalau ininya saya ganti 2, terus ini 4, terus ini 6, terus ini 8. Nah, logika berpikirnya selalu sama. Jadi saya kelompokkan dia jadi X-1 kali X-4 dikali sama X-2 kali X-3. Nah ini kalau saya jabarkan ini jadinya X kuadrat minus 5X ditambah 4 kayak gini. Terus yang kanannya X kuadrat minus 5X ditambah 6. Nah yang ini kan bisa kita anggap ya Y itu biasanya kalau saya ambil rata-rata di antara kedua ini nih. Kalau misalkan mau dia ganti X kuadrat min 5X-nya sebagai Y boleh. Tapi kalau saya biasanya rata-rata. Jadi kalau saya ambil rata-ratanya dia X kuadrat min 5X. Karena ini udah sama. Tapi 4 sama 6 itu kan 10. Berarti ini plus 5. Jadi ngambil rata-ratanya saya anggap kayak gini. Nah bentuk yang ini berarti bisa saya ubah jadi Y tapi dikurang 1 dikali Y tapi ditambah 1. Dia jadi Y kuadrat minus 1. Nah ini kita balikin ke bentuk awal. Dia jadi X kuadrat min 5X ditambah 5 dikuadratin. Terus di sini dikurang 1. Kalau kita pakai selisih kuadrat balik lagi ke atas. Makanya yang ini harus kita jabarin. Kita jabarin pakai yang A plus B plus C kuadrat yang minggu lalu kita pelajarin. Nah ini berarti kita dapat X pangkat 4 ditambah 25X kuadrat ditambah 25 dikurang 10 kali X pangkat 3 ditambah 10X kuadrat dikurang 50 kali X. Nah hasilnya itu harus kita kurangin sama 1. Nah yang paling besar kan X pangkat 4 kita taruh duluan. Yang X pangkat 3 cuma ada 1 jadi minus 10X pangkat 3. Nah 25X kuadrat sama 10X kuadrat dia jadi 35X kuadrat. Terus minus 50X. Habis itu ditambah 24. Nomor 2 ini kan kelihatannya ribet ya bre. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, di sini tuh dia negatif, di sini positif. Di sini positif, dia negatif. Jadi bentuk ini tuh sebenarnya bisa kita ubah jadi 5XY dikurang 3X kuadrat min 2, kayak gini kan. Terus dikali sama 5XY ditambah 3X kuadrat min 2. Nah, pakai rumus yang minggu lalu, yang A kuadrat min B kuadrat A min B plus B, berarti harusnya bentuk ini tuh bisa kita ubah. Kita ubah jadi apa? Kita ubah jadi 5XY kuadrat dikurang berapa? 3X kuadrat plus 2, minus 2. Terus kita kuadratkan. Nah, buat yang kiri dulu, dia jadi 25X kuadrat Y kuadrat. Yang ini tuh dikurang jadi 9X pangkat 4 minus 12X pangkat 2 ditambah 4. Nah, ini jadinya apa? Ini jadi 25X kuadrat Y kuadrat min 9X pangkat 4 plus 12X kuadrat minus 4. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Contoh 3 ini kan kelihatan ribet ya. Cuman kita mau coba selesaikan, kita manipulasi dulu ya. Jadi bentuk X tambah 1/X itu biasanya berguna. Apalagi kalau misalnya polinomialnya berbentuk palindrom seperti ini kan 1 min 1, 1, 1, 1, 1, 1 min 3, 1. Dia cukup berguna. Nah, X kuadrat min 3X ditambah 1. Ini bisa kalau dia sama dengan 0, ini kita bisa ubah. Kalau kita bagi X kan jadinya X tambah 1/X. Kan X-nya nggak mungkin 0, jadi kita bisa bagi sama 1/X. Itu negatif 3 sama dengan 0. Ini jika dan hanya jika X tambah 1/X itu sama dengan 3. Nah ini kita aplikasikan buat jawab soal yang ini kan. Berarti kita punya X pangkat 4 min X kuadrat tambah 1. Kalau kita bagi X pangkat 4 ditambah X kuadrat tambah 1. Nah atas sama bawah kita bagi sama X kuadrat. Dia dapat X kuadrat. Terus di sini negatif 1. Di sini 1/X kuadrat. Kalau bawahnya bagaimana? Dia jadi X kuadrat ditambah 1 ditambah 1/X kuadrat. Nah yang selanjutnya harus kita manipulasi itu yang X kuadrat tambah 1/X kuadrat kan.
Kita tahu kalau 1/x tambah 1/x, x tambah 1/x itu sebelumnya kita udah dapat 3. Berarti kalau ini kita kuadratin, kita dapat x kuadrat tambah 1/x kuadrat ditambah 2 kali x kali 1/x. Itu akan sama dengan 9. Tapi x atas sama x bawah itu kan habis ya, bisa kita coret. Jadi ini sama ini bisa kita coret. Nah, nanti kita dapat apa? Kita dapat x kuadrat tambah 1/x kuadrat itu nilainya sama dengan 7. Ini yang kita substitusi ke persamaan. Jadi ini akan sama dengan 7 kurang 1 dibagi 7 tambah 1. Yang atas itu 6, yang bawah itu 8. 6/8 itu 3/4. Jadi untuk menyelesaikan masalah nomor 4 ini caranya lumayan banyak ya. Tapi saya akan coba selesaikan masalah ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kan kita tahu kalau A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B itu kan sama kayak A plus B kuadrat ya. Kita tahu rumus ini. Nah, sekarang saya mau anggap A kuadratnya itu 2 pangkat 16. Terus saya mau anggap A-nya itu 2 pangkat A kuadratnya itu 2 pangkat 20. Terus saya mau anggap A kuadratnya 2 pangkat 2N. 2 pangkat N gitu. Nah, ini gimana kita mulainya? Jadi, kalau seandainya kasus yang pertama ya. 2 pangkat 26 ditambah 2 pangkat 20 ditambah 2 pangkat N. Nah, yang ini tuh 2 pangkat 26 itu kan 2 pangkat 13 kuadrat ditambah. Nah, ini saya anggap 2AB. Jadi 2 kali 2 pangkat 13 karena A-nya 2 pangkat 13 dikali 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat N. Nah, saya lengkapkanlah kuadrat sempurna. Ini nanti dapat 2 pangkat 13 ditambah 2 pangkat 6 dikuadratin. Dikurang sama 2 pangkat 6 kuadrat atau 2 pangkat 12 ditambah 2 pangkat N. Nah, berarti kasus yang pertama ini kan maunya kita kuadrat ya. Jadi maunya kita bilangan kuadrat, jadi solusinya pasti harus N-nya sama dengan 12. Kalau yang kedua, kalau seandainya saya anggapnya dari 2 pangkat 20-nya nih sekarang. Jadi 2 pangkat 20 tambah 2 pangkat 26, jadi 2 pangkat 20 itu A kuadrat. Ditambah 2 pangkat N, berarti ini kan jadinya 2 pangkat 10, terus saya kuadratin. Ditambah 2 kali 2 pangkat 10, dikali, kan maunya kita 2 pangkat 26, berarti ini kan jadinya 2 pangkat 15 ya, 15. Nah, terus ditambah 2 pangkat N. Saya melengkapkan lagi kuadrat sempurna. Ini jadi 2 pangkat 10 kuadrat, ditambah, langsung aja ya. Ini jadinya 2 pangkat 10. Nah, ditambah 2 pangkat 15 kayak gini. Dikuadratin, dikurang, kan jadi 2 pangkat 15 kuadrat, berarti 2 pangkat 30 ditambah 2 pangkat N. Nah, dari sini supaya dia kuadrat, maka 2 pangkat 2N, 2 pangkat 30 sama 2 pangkat 2N itu, 2 pangkat N itu harus sama. Berarti solusinya itu ialah N-nya sama kayak 30. Tinggal kasus yang ketiga ya. Bagaimana kita menyelesaikan kasus yang ketiga? Berarti kan yang 2 pangkat 16, 2 pangkat 26-nya kita anggap A kuadrat. 2 pangkat 20-nya kita anggap B kuadrat. Terus kan ditambah 2 pangkat N. Nah, yang 2 pangkat 16 ini kan diubah jadi dia sama dengan 2 pangkat 13 saya kuadratin. Ditambah 2 pangkat 10 saya kuadratin. Ditambah 2 pangkat N. Jadi kalau saya melengkapkan kuadrat sempurna, ini kan A kuadrat, berarti 2 pangkat 13, ditambah 2 pangkat 10, dikuadratin, dikurang 2 kali 2 pangkat 13, dikali 2 pangkat 10. Kan ini ya, AB. Ditambah 2 pangkat N, berarti nanti kita dapat 2 pangkat 13, ditambah 2 pangkat 10 kuadrat, minus 2 pangkat 24, ditambah 2 pangkat N. Jadi untuk kasus yang ketiga, kita dapat solusinya itu ialah N-nya sama dengan 24. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ialah 12 terus 24 sama 30. Jadi kalau di buku Olim, ini tuh dia dimanipulasi biasanya kalau dilihat dari kunci jawabannya ya. Dan manipulasinya itu ajaib gitu. Jadi seolah-olah langsung aja itu dia dapat 6x pangkat 3 min x kuadrat min 3x gitu. Ditambah 2026 ini sama dengan berapa? Dia seolah-olah langsung dapat kayak gini nih, min 6x pangkat 3 terus ditambah sama x kuadrat 2x kuadrat habis itu dikurang 2x
Terus dikurang, yang ini tuh dapat 3x kuadrat. Terus yang ini minus x, terus ini minus 1. Nah, terus ditambah sama 2025. Nah, seolah-olah langsung dapat kayak gini nih. Nah, ini kan masih sederhana. Jadi kalau masih sederhana, kita manipulasi pun langsung dapat bisa gitu. Tapi kalau dia nggak sederhana, jadi bagusnya itu kalian pakai pembagian menurun aja daripada kalian manipulasi ribet. Apalagi kalau manipulasinya udah ribet banget, udah nggak sederhana gitu. Ya pembagian menurun aja. Yang atas ini kalau kepikiran manipulasinya ya langsung manipulasi. Jadi nanti jawabannya langsung berapa? Ini kan jelas 0. Karena bisa diubah jadi 2x kali 3x kuadrat min x min 1. Terus yang ini kan udah otomatis betul ya. 3x kuadrat min x min 1. Jadi yang ini 3x kuadrat min x min 1. Terus ditambah 2025. Nah yang ini kan dua-duanya 0. Jadi jawabannya 2025. Tapi kalau seandainya nggak kepikiran, bagi aja menurun gitu. Yang mau kita cari itu ialah 6x pangkat 3 min x kuadrat min 3x tambah 2025. Bagi aja sama ini. X kuadrat plus x min 1. Jadi 3 ya. Karena nanti yang ada bentuk 3x kuadrat plus x min 1-nya kita ganti 0. Jadi kita bagi aja ini. Nah ini tinggal kita ganti 2. Ini kan langsung 6x pangkat 3. Terus yang ini 2x kuadrat. Terus yang ini minus 2x gitu. Kita kurangin biasa. Ini jadi minus 3x kuadrat. Min x plus 2025. 2026 ya sesuai soal. Nah terus tinggal ini kurangin 1. Min 1 jadi min 3x kuadrat. Terus min x plus 1. Nah ini kalau kita kurangin jawabannya 2025. Jadi bentuk yang ini itu akan sama dengan apa? 2x min 1 dikali 3x kuadrat plus x min 1 ditambah 2025. Nah yang ini tuh kan 0 ya. Berarti jawabannya 2025. Kenapa saya ajarin lebih baik pakai penurunan kayak ginian, pembagian menurun seperti ini? Karena pakai manipulasi itu belum tentu langsung kepikiran gitu. Jadi kalau nggak kepikiran manipulasinya udah langsung pembagian menurun aja. Jadi memang ini lebih ribet, tapi nggak usah mikir banyak-banyak. Kalau yang atas itu mikirnya agak susah, tapi kalau kita dapat lebih cepat. Jadi kalau kita lihat contoh nomor 6, kita itu patut curiga sama pangkatnya. 25, 15, 5. Nah ini sering sekali keluar. Jadi kalau pangkatnya itu ganjil kan ganjil itu negatif 1. Kalau dipangkatin ganjil negatifnya kan keluar. Ini yang diketahui itu P2 sama dengan 1, yang ditanya P-2. Terus pangkatnya ganjil. Dua kombinasi informasi ini itu mencurigakan. Jadi kalau seandainya saya mau nyari P dari negatif 2. Berarti kan ini sama kayak A dari negatif 2 pangkat 25 ditambah B kali negatif 2 pangkat 15 ditambah C kali negatif 2 pangkat 5 ditambah 26. Ini kan yang nilai mau kita cari kan. Kalau kita masukin P2 itu 1. Berarti P2 atau 1 itu sama dengan P2. Itu kan nilainya sama kayak 2 pangkat 25 dikali A ditambah 2 pangkat 15 dikali B ditambah 2 pangkat 5 dikali C ditambah 26. Berarti kalau kita punya 2 pangkat 25A ditambah 2 pangkat 15B ditambah 2 pangkat 5C itu sama kayak negatif 25. Nah, perhitungan yang atas ini yang mau kita pakai untuk mencari nilai yang bawah. Karena negatif terus pangkatnya ganjil, negatifnya bisa keluar. Jadi ini negatif dari apa? Negatif dari ini 2 pangkat 25 dikali A. Karena negatifnya saya keluarin. Yang ini 2 pangkat 15 dikali B. Yang ini 2 pangkat 5 dikali C. Ditambah sama 26. Tapi di perhitungan yang atas kita punya negatif 25. Itu makanya dia jadi negatif dari negatif 25 tambah 26. Kan negatif kali negatif positif kan. Berarti ini jadi jawabannya 51. Jadi sebelum saya jabarin yang soal nomor 7 ini, coba kalian perhatiin kalau misalnya saya punya A plus B, terus saya kali sama A plus C, terus saya kali sama B plus C. Nah ini kan yang ini dulu jelas kita kaliin ya. Ini kalau dikali kan berarti jadinya A kuadrat
A kuadrat tambah AC, AB dulu aja, terus AC tambah BC. Ini kan kalau kita kaliin kayak gini. Terus kalau kita kali lagi B plus C gitu. Nah ini kalau kita kali lagi nanti kita dapat dia A kuadrat B tambah AB kuadrat. Ada kan? Terus A tambah BC tambah B kuadrat C. Terus habis itu A kuadrat C tambah ABC tambah AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah kalau kita perbagus ini tuh jadinya A kuadrat B tambah AB kuadrat, terus saya punya A kuadrat C tambah AC kuadrat, plus B kuadrat C tambah BC kuadrat ditambah 2ABC. Nah, terus diapain? Saya mau bongkar gitu. Saya mau bongkar. Bongkar yang mana? Yang ini kan. Jadi kalau misalkan saya punya 1/A tambah 1/B tambah 1/C, itu sama kayak 1/A plus B plus C. Itu artinya apa? Artinya saya punya AB tambah AC tambah BC. Kalau saya bagi sama ABC, itu sama kayak 1/A tambah B tambah C. Terus langkah selanjutnya saya kali silang jadi A plus B plus C kali AB tambah AC tambah BC itu sama kayak ABC. Nah kan bentuknya kayak gini ya. Terus saya bongkar yang sebelah kiri. Jadi kalian nggak usah bingung. Aljabar tuh kalau bingung cara bongkar gitu. Terus kalau A kali AB kan jadinya A kuadrat B ya. A kali AC itu jadinya A kuadrat C. Terus A kali BC dia jadi ABC. B kali AB itu jadi AB kuadrat. B kali AC jadi ABC. B kali BC dia jadi B kuadrat C. C kali AB dia jadinya ABC. Terus ditambah C kali AC, AC kuadrat. Terus yang C kali BC, BC kuadrat. Nah ini akan sama dengan ABC. Kalau yang sebelah kiri kita perbagusin, terus ABC-nya kita buang satu karena sama sama yang kanan. Dia bentuknya jadi A kuadrat B ditambah AB kuadrat ditambah A kuadrat C ditambah AC kuadrat ditambah B kuadrat C ditambah BC kuadrat terus ditambah 2 kali ABC. Nah, saya mau berhenti ngebohongin anak-anak gitu. Jadi biasanya kalau di buku itu dimanipulasi, jadi dikelompokin, seolah-olah dia dikelompokin nanti nih. Setelah ini dikelompokin, nanti seolah-olah tuh langsung dapat kayak gini nih, set gitu. Jadi hampir mustahil sebenarnya kita bisa memanipulasi terus kepikiran langsung dapat yang atas gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya kita harus tahu dulu informasi tentang yang atas, baru kita bisa menyelesaikan yang bawah. Jadi bisa sih, tapi kemungkinannya sangat kecil. Jadi kalau kita udah tahu informasi yang atas ini, kita bisa ubah. Ini jadinya A plus B. Ini kan sama dengan 0 ya. Jadi kita punya, nanti kita dapat A plus B kali B plus C kali C plus A itu akan sama dengan 0. Artinya di antara A, B, dan C ada yang berkebalikan. Nah berarti soal yang ini A, B, C ya, ini jelas ya. Yang di tengah sini 0. Maka hasil kali ini tuh sama dengan 0. Jadi ini udah pasti 0 jawabannya. Kalau contoh 8 ini jelas X itu nggak mungkin 1. Karena kalau X-nya 1, dia hasilnya 0. Tapi kalau misalkan dia itu derajatnya lebih besar dari 1 polinomial, dia kan akarnya nggak harus selalu 1. Misalkan kayak X kuadrat min 1. Solusinya itu bisa 1, bisa min 1. Jadi kita punya X pangkat 4 ditambah ini semua kan sama dengan 0. Kalau seandainya saya kali dulu sama X, ini kan X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah X tambah 1. Ini kan kalau dikali nanti saya dapat X pangkat 5 ditambah X pangkat 4, ya kan? Ditambah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah X. Tapi kalau kalian perhatikan yang atas ini nih, kalau saya punya X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X, itu nilainya harus sama dong, kayak minus 1. Jadi yang bawah ini sebenarnya harus sama kayak negatif 1. Berarti ini bentuknya akan sama dengan X pangkat 5 min 1. Karena hasilnya 0, berarti kita dapat X pangkat 5 itu harus sama dengan 1. Pertanyaannya apakah X itu sama dengan 1? Ya jawabannya belum tentu gitu. Karena dia harus punya 5 akar, bisa aja akar yang lainnya. Tapi pernyataan pada soal yang ini menandakan bahwa X itu tidak mungkin 1.
Nah, tapi kita punya informasi X pangkat 5 sama dengan 1. Ini kita bisa pakai buat menyelesaikan ini. Berarti kan kalau X pangkat 2025, ini kan pangkatnya jelas kelipatan 5. Jadi X pangkat 2025 jelas 1. X pangkat 2030, ini pangkatnya jelas kelipatan 5. Jadi pasti hasilnya 1. Jadi jawabannya udah pasti ini 3. Soal nomor 9 juga ini klasik banget ya. Kadang soalnya itu A plus B sekian, terus B plus C sekian, terus C plus A sekian. Kalau ini kan A kali B, B kali C, C kali A gitu. Kita tebak juga dapat ini A, B, C gitu kan. Tapi kita nggak boleh nebak, kita harus dapat cara formalnya. Kalau penjumlahan, jadi A plus B sekian, B plus C sekian, C plus A sekian, kalian jumlahin aja tiga-tiganya. Terus kalau perkalian gimana? Kalian kaliin aja tiga-tiganya. Jadi buat soal kayak gini, nanti kita dapat A kuadrat B kuadrat C kuadrat itu ialah AB kali BC kali AC itu sama kayak 6 kali 15 kali 10. 6 itu kan 2 kali 3, 3 kali 5, terus 2 kali 5 kan. Nah, yang sebelah kiri ini kan kita punya ABC kuadrat sama dengan ini tuh sama kayak 2 kali 3 kali 5 terus dikuadratin. Berarti kita punya A kali B kali C itu sama kayak 2 kali 3 6 kali 5 itu 30. Nah, terus gimana cara kita nyari A? Kita kan punya BC. Jadi kita punya A dikali BC, berarti dikali BC, itu sama kayak A dikali 15, itu sama kayak 30. Nanti kita dapat A-nya 2. Kalau A-nya 2 masukin aja ke sini. Nanti kita dapat B-nya 3. Kalau B-nya kita udah dapat 3, masukin aja ke situ, kita dapat C-nya 5. Nah, karena informasi ini kita udah dapat, berarti kalau kita nyari A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, ini sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, 4 tambah 9 13, ya kan? 13 tambah 25 38. Aman ya? Lalu bagaimana kita menyelesaikan soal nomor 10 ini? Kalau X kuadrat min X tambah 1 pangkat 1013 kita jabarin, tentu itu pasti bakalan sulit ya. Tapi di sini kan yang ditanya suku-suku yang genapnya ya. Jadi koefisien buat A pangkat 2026, terus koefisien A pangkat 2024 tentunya sampai koefisien A pangkat 0, A0 maksudnya A 2026, A 2024 sampai A0. Nah, di sini ada triknya ya. Kalau misalkan kalian perhatikan gitu, seandainya saya masukin 1, jadi 1 kuadrat min 1, emang boleh? Ya boleh, karena ini kan variabel bebas. Dia pangkat 1013. Ini nanti dapat kita punya A0 tambah A1, karena X-nya kan 1 ya, tambah A2, tambah A3, seterusnya sampai A2025, terus tambah A2026. Kalau seandainya saya masukin 1. Nah, ini kan kalau dimasukin 1, jadinya 1 ya. Terus kalau seandainya saya masukin negatif 1, motivasinya apa sih saya masukin negatif 1? Supaya yang bagian ganjilnya negatif. Kalau ini dimasukin negatif 1, ini kan jadi negatif 1 pangkat 2, dikurang dari negatif 1 ditambah 1, pangkat 1013. Gini kan? Nah, ini yang A0-nya karena dia nggak ada X-nya, berarti A0 tetap 0. Tapi kan ini A1X karena X-nya negatif 1, jadi dia negatif A1. Terus yang ini karena min 1 kuadrat, dia jadi A2. Terus di sini jadi min A3. Terus di sini seterusnya polanya sama. Berarti kalau kita lihat yang ganjil itu dia negatif 2025. Tapi yang genap itu dia positif 2026. Nah, ini kan kalau kita jumlahin dia 3 ya. Pangkat 1013. Nah, kalau seandainya kita jumlahin 1 tambah 3 pangkat 1013, dia akan sama dengan A0 tambah A0 2 kali A0. Terus A min A1 sama A1 kan dijumlahin habis. A2 tambah A2 2A2. Seterusnya polanya sama sampai A2026. Nah, berarti nanti kalau kita pindah ruas A0 tambah A2 tambah A4 sampai seterusnya sampai A2026 itu nilainya akan sama dengan 1 tambah 3 pangkat 1013 dibagi sama 2.
Mudah kan?